Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zidan Muhammad Hadi dari Prodi Teknik Elektroindustri. Dan perkenalkan nama saya Salmanita Nurhayati dari Prodi Dampak Elektroindustri dengan NIM 24130102. Untuk sesi kerja hari ini kita ingin ada status satpam yang ada di gedung Pasca Sarjana yang ingin kami tanyakan. Minta dulu ya? Iya boleh. Pertama nama bapak siapa ya? Nama saya nih, nama Mendra. Biasa dipanggil Pak apa Pak? Pak Mendra. Terus Pak, Bapak udah berapa lama kerja di tempat ini? Udah jalan 8 tahun. Dari tahun 2017. Motivasi Bapak untuk kerja di sini ini apa ya Pak? Kalau saya kan masih kerja sih untuk keluarga ya. Saya udah keluarga, udah punya anak 3 orang. Bisa kerja untuk keluarga saya. Nafkahi. Terus Pak, selama Bapak kerja di sini, suasana kerja Bapak dari hari pertama masuk sampai sekarang gimana Pak? Kalau untuk apa ya? Kita kan ada sistem rolling gitu. Jadi kadang kalau kita di rolling, ini kalau kayak saya udah tempat 28 gitu. Selama saya kerja di kadang kita kena rolling. Jadi situasi kerja itu tempatnya beda-beda. Ya, karena di sini ada suka dukanya di tempat lain. Ketika di LBS rame itu kita semua sama mahasiswa. Gitu. Kadang parkir, kalau kita di lapangan parkirnya kadang mahasiswa itu kan kalau buru-buru mau kuliah kan parkirnya kadang ngasal gitu kan. Dia juga di lain tempat lain apanya suka dukanya. Ya, itu koordinasi antar Bapak sama rekan kerja Bapak gimana Pak? Kalau ya, nah, contohnya kalau di Pasca ini kita kan 2 orang, saya bagian kendaraan berdua, yang satu bagian bapak. Jadi pertama kita sebenarnya kalau untuk kerja kan kalau ada event misalnya itu kita harus koordinasi. Jadi kalau enggak kita cukup memantau lokasi masing-masing aja. Ya, agar ya kayak kalau di parkir roda 4 jangan sampai ada yang parkir juga apa melebihi tempat gitu. Karena parkirnya di apa di ada yang mobil mau keluar jadi jangan sampai kadang ada yang ngasal gitu berarti udah penuh kan dia masukin apa jadi cuma kalau ada mobil keluar susah ya dia apalagi itu mobil misalnya mobil apa yang dosen kalau di Pasca ini biasanya kan doktor profesor yang ada ini dia jadwalnya padat gitu kan habis kuliah dia ngajar lagi jadi kalau mobilitasnya apa sampai ganggu gitu dia bisa marahnya ke kita gitu bisa kadang-kadang kita dilaporkan ke atas kan itu yang kadang yang terjadi limitasi. Misalnya nih Pak, misalnya saya melanggar aturan ya parkir saya mencegahkan tindakan Bapak sebagai satpam Pak? Kalau ya parkir semuanya sih kita tegur aja karena kalau orang yang ada kita perbaiki aja apa letak kendaraannya kalau kayak motor kan kalau mobil kita cari orangnya yang ke dalam misalnya jadi kadang yang sering itu ada di Indonesia ini kadang kelupaan kunci ketinggalan di motor itu yang sering kita temukan kadang barang-barang yang berharga kayak motor kayak tas itu kita selamatkan dulu nanti kita amankan dulu kalau ada yang lapor nanti kita kembalikan sesuai prosedur dengan memperlihatkan apa kartu mahasiswa sama tanda pengenal itu untuk antisipasi kita kadang jangan sampai nanti ada pula yang ngaku yang lainnya kita udah kasihkan kunci ke dia jadi lalai juga kita jajan apanya dan
apa KTM sama tanda pengenalnya tuh surat-surat apanya nanti kita foto untuk bukti apa, serah terimanya itu. Pak, pernah nggak Bapak selama kerja tuh ada nggak kejadian yang nggak pernah Bapak bayangkan gitu? Nah, terus sesuatu seperti dari gitu Pak? Yang kadang kalau kejadian itu kadang ada yang lucu ya, kadang ada adik-adik yang suatu dia apa dia lapor motornya hilang. Nah, itu kita kan agak panik tuh, di area kita ada kehilangan. Kalau apa memang sebenarnya kan nggak full tanggung jawab kita kalau kehilangan, tapi itu nanti imbasnya ke kerjaan kita. Tapi waktu itu dia tuh anak outfit ya, yang motornya hilang. Udah selesai sekitar lokasi, memang nggak ada, kuncinya ada sama dia. Udah panik nih mau lapor ke apa, maksudnya lapor ke pos komando. Nah, nanti kita yang ngantar dia ke Padang Utara untuk ke kepolisian ya, untuk surat kehilangannya. Rupanya ada teman yang bilang kan, ngapain kamu, katanya kan, motor saya hilang. Motor kamu kan di apa tuh, aku lihat tadi parkir. Iya, udah panik nih, udah setengah jam panik kayak gitu. Jadi pas dilihat rupanya dia salah parkir. Mungkin pagi mungkin dia parkir di sini, tapi ada beberapa jadwal dia pindah ke sana, mungkin dia disangkanya parkirnya di sini. Akhirnya itulah apa? Itu yang sudah lucu ya. Ada juga yang apa? Yang kayak kunci tinggalan tuh banyak juga. Dan ada yang maksudnya ada terima kasih ngasih kita sesuatu, tapi kalau uang udah dibenarkan lah. Dan Pak, makasih Pak. Kalau dia mau ngasih apa, kadang beli jam lah minum, saya bilang dia mau ngasih beli jam. Ini Pak, gimana perasaan Bapak yang sebagai staf di WNP ini? Apakah Bapak merasa kena macam itu selama Bapak kerja sini ya? Bukan sebagai staf tapi sebagai staf di WNP ini Pak, bagian dari WNP itu ya? Ya saya untuk apa ya, kita di WNP ini institusi besar ya, kita senang lah, banyak orang senang, banyak kenal orang, banyak apalagi kadang dari mahasiswa tuh kadang udah tamat, kalau kita dekat tuh kadang ketemu di luar enak juga gitu. Jadi pokoknya kalau untuk apa, karena kita bagian kerja di WNP ini karena kita nggak outsourcing di sini, jadi bangga lah dengan institusi WNP yang besar ini. Gitu Pak. Selama Bapak di sini apa aja pembinaan dari Bapak tersebut? Arahan yang dari Sapam sebagai Bapak sebagai Sapam pelatihan kayak pelatihan atau bidang itu Pak? Untuk pelatihan ya, kita di seluruh Sapam WNP ini dia wajib apa, ada ijazah pelatihan, ada apa sertifikat. Dan untuk kegiatan kita Senin, Rabu, Jumat itu ada olahraga pagi. Dan mungkin untuk supaya apa segar terus ya. Dan untuk tahunannya ada penyegaran gitu. Ada nanti mendatangkan apa instruktur untuk penyegaran fisik untuk Sapam dari Polda Sumbar, WNP yang memfasilitasi itu. Untuk kegiatan itu kita di apa, yang libur kegiatan nanti di apa untuk apa konsumsi itu WNP yang apa honor orang itu mereka dari Polda atau dari Binmas. Ada lagi? Mungkin lanjut pertanyaannya sama Gitu Pak, kan Bapak ini Pak bekerja sebagai satpam nih Pak di WNP. Bapak ada di luar kampus itu ada pekerjaan lain nggak Pak? Oh, banyak ya, rata-rata teman apa teman satpamnya banyak juga yang apa. Kerja sampingan. Iya, kerja sama satpam nih. Lagi kalau yang di area sini kan kadang libur tuh ada yang ke laut,
ada yang apa kuli apa ya, bangunan, ada juga yang kebanyakan ada juga yang ngojek online di luar apa jam dinas saya libur. Jadi kalau saya apa di luar, kalau saya di bidang entertainment, saya basic saya suka nyanyi. Jadi kalau di apa, apalagi saya di non-shift ini pagi Senin sampai Jumat pagi terus, Sabtu Minggu libur. Jadi kadang Sabtu Minggu saya diajak itu, ada teman yang ngajak maksudnya nyanyi itu atau MC. Dan di WNP ini kalau pas dinas setiap jam 5 saya itu apa? Lebih cepat. Kalau pas dinas saya lebih cepat lewat akun itu saya namanya Security Viral. Di follow ya nanti ya. Iya Pak, aman tuh Pak. Jadi tonton juga. Ya Pak. Terus Pak, apa sih Pak menurut Bapak pentingkah untuk menjaga keharmonisan antar staf WNP ini gitu Pak? Ya penting ya, karena di dunia kerja ini memang harus apa, keharmonisan itu harus tetap terjaga. Karena nanti ya contohnya kami security dan pendik misalnya di dalam, kalau nggak harmonis bisa-bisa aja kita kalau nggak suka sama apa, sama kadang ada apa-apa sama dia atau kendaraannya, kita akan cuek lah kalau kita bilang. Tapi kalau harmonis itu kita ikut menjaga, karena itu bagian apa, tugas kita menjaga aset di WNP ini. Terus Pak, adakah mahasiswanya yang kayak nggak menghargai Bapak sebagai seorang satpam Pak? Mungkin kayak menganggap remeh gitu ya Pak. Selama saya pikir ada sih beberapa, jadi perlu juga kita teguhkan mahasiswa begini. Ada juga sih, kayak misalnya kita ngatur dia nggak mau diatur, katanya dia bayar di sini, ada yang kayak dia parkir sembarangan kan, karena di sana nggak area parkir motor misalnya, kita larang kan, kita bayar di sini loh Pak, ya, gitu. Ada yang itu. Jadi cara kita mampanya ya kita kasih arahan aja lah. Semua orang bayar di sini, dia yang bayar. Jadi tolong apa, ikuti aturan ini, saya kerja sesuai menjalankan aturan kerja saya. Lanjut Pak, kan ada mahasiswa yang begitu kan Pak. Terus bagaimana sih Pak Bapak menjaga kesabaran ketika menghadapi mahasiswa yang masih bisa dikategorikan itu kurang sopan kan Pak? Ya kita di pihak security itu ya ditekankan ya untuk dia lebih sabar dulu. Karena tergantung mood juga sih, kadang ada teman-teman yang maksudnya kadang latar belakang satpam ini semuanya kan nggak apa, orang dari keluarga apa keras. Jadi kadang ada yang bahasanya itu maksudnya di menemuin mahasiswa kayak gitu kan keluar bahasa kampungnya kan, bahasa keluar bahasa kasarnya. Aslinya jalanan Rajurin kayaknya nggak kena, ya udah kurang di apa ini sudah kayak gitu. Nah efeknya tuh mahasiswa itu lagi ya, sama satpam itu kadang ada yang bagian saya seputaran sini itu dia apa, dan dia jadi selalong itu naik, efeknya kadang mahasiswa. Terus Pak, apakah tantangan terbesar Bapak dalam menghadapi selama bertugas sih Pak? Ya, tantangan terbesar mungkin kayak Bapak yang Bapak hadapi sehari-hari gitu Pak. Apakah ada ketakutan gitu Pak? Ya kayak ketakutan ini kalau kita di lapangan ya takut kayak di parkiran motor ini kalau ada hilangan motor itu seperti saya bilang tadi, kita ikut panik juga tuh. Karena nanti dikira kita nggak becus kan. Kadang bilangnya tuh dia ketinggalan kunci, ada yang kayak gitu tuh. Kayak di EBS pernah dia motornya hilang, katanya kuncinya ada, enggak loh, itu hilang kuncinya, tinggal di motor kata mahasiswa.
tapi nggak hilang. Kamu yang niat ngasih motor lampu ke orang, orang kadang seperti Bang Nabi bilang kan ada kesempatan orang mau melakukan kejahatan gitu kan, karena kepepet dia lagi butuh uang, lihat itu makanya orang ada niat jadinya. Itu bikin stres juga kita. Kalau kita yang nanti buat bikin laporan ke fakultas, ke pimpinan fakultas, nanti kalau udah pasti hilangnya bikin pinjamannya dia bikin laporan ke Badan Utara gitu. Nah, nanti efeknya lagi kita dikira nggak becus, kita dimutasi ke UNP bagian luar. Berarti di UNP ini satpam itu ada kenaikan pangkat gitu Pak? Enggak, kalau rata-rata kan satpam ini kalau yang apa tuh kan dia ada 3 bagian tuh, ada Pratama, Garda Madya, Garda Utama. Kalau yang rata-rata di UNP ini Garda Pratama. Ya, tapi kalau untuk ada yang level dandunya itu yang kita kan ada 4 nih, Regulum Shift, Platoon 1, Platoon 2, Platoon 3. Jadi setiap Platoon itu ada dantornya 1, kalau yang Shift ada ketua Regulum. Itu memang mungkin dari pimpinan, dari hasil kerja teman-teman itu mungkin ada dianggap dia pantas jadi danton, pantas jadi dantu, itu aja ya. Kalau pangkatnya nggak ada sih. Terus Pak, apa saja alat dan fasilitas kampus yang disediakan untuk menjaga keamanan kampus nih Pak? Kalau untuk satpam ya, senjata utama kita kan itu tongkat itu. Setiap satpam yang pendidikan itu udah ada tongkatnya. Dan ini kalau untuk di tiket malam kita dibekali tambah lagi senter, tongkat ya pos sudah ada, terus kayak dispenser untuk yang tiket malam itu supaya nggak jauh-jauh keluar kan. Kalau keluar nanti cari bikin cari air minum kan tinggal lagi tempatnya. Jadi itu dispenser, senter sama untuk bekal dinas malam. Iya Pak, kan apa sih harapan Bapak terhadap sistem peningkatan keamanan di kampus ini Pak? Harapan. Ya harapan Bapak. Kalau harapan saya ya mungkin untuk pegawai kita kan status kita kan nggak outsourcing, juga pegawai UNP non PNS ya, kontrak lah. Jadi di Tendi kan ada kontrak juga. Iya Pak. Jadi kalau bisa kita disamakan lah sama Tendi. Tendi dapat gaji, dapat uang makan, dapat IBK gitu. Kalau kita baru IBK, baru uang makan, IBK belum. Jadi mudah-mudahan kedepannya ada juga IBK untuk satpam, saya tambahan bonus kerja, dan kedepannya satpam bisa dapat juga. Jadi maksudnya lebih terjamin kayak satpam teman-teman tadi yang lepas dinas yang ngojek mungkin nggak perlu ngojek lagi kalau udah ada IBK. Terus Pak, apa sih Pak pesan Bapak terhadap kepada mahasiswa ataupun mau dosen untuk menjaga keamanan kampus ini Pak? Iya, ya dari mahasiswa pokoknya ikut aturan aja, sama juga tendik dan dosen. Ini maaf kadang tendik, kadang itu di BS, kadang ada juga larangan parkir untuk motor di teras. Itu dosen tuh tendik, ada imbauan dari Pak Dekan. Kadang dosen yang parkir, dia nggak mau parkir gabung sama takut motornya lecet kalau kamu parkir di tempat mahasiswa. Kalau bawa parkir di teras, jadi kita ditegur, nah satpam ditegur di pimpinan fakultas. Jadi ya supaya itu aja lah, pokoknya sesuai aturan di tempat itu kan beda aturannya. Jadi taati aja aturan di tempat masing-masing, jadi mahasiswa dan juga yang
Kan kadang mentang-mentang kusen kan, jadi istilahnya cungkek dengan membuat rabah ini nanti mesnya ikut juga. Terus Pak, terakhir nih Pak, apa sih Pak harapan pribadi Bapak terhadap karir atau masa depan yang ada di kampus ini Pak? Apa? Apa sih harapan Bapak terhadap Bapak pribadi atau karir Bapak dan masa depan untuk kampus ini juga Pak? Ya kalau harapan ya, yang tadinya kalau tuh kami berada di Sapam ya, semuanya mungkin harapannya itu aja. Kalau memang segerakan IBK kita samakanlah sama Tendik. Jadi biar kinerja kita lebih semangat lagi gitu kan. Itu aja. Baik Pak, sekian wawancara dari kami Pak. Makasih banyak ya Pak dan maaf mengganggu waktunya Pak. Bahwa peran Satpam itu sangat penting dalam menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan kampus. Satpam itu tidak hanya bertugas sebagai mengawasi area kampus saja, tetapi juga berinteraksi langsung dengan mahasiswa, dosen dan staf sehingga turut menjadi bagian dari aktivitas akademika kampus. Nah, dalam keseharian itu, Satpam melaksanakan berbagai tugas seperti mengatur lalu lintas, parkir kendaraan, memeriksa tamu dan memeriksa barang bawaan, serta menangani situasi darurat, serta menjaga keamanan saat acara besar kampus seperti wisuda dan kegiatan mahasiswa. Nah, mereka tuh bekerja secara bergantian atau shift agar keamanan kampus tetap terjaga selama 24 jam. Dan selama bertugas ini, Satpam akan menghadapi beberapa tantangan seperti menghadapi mahasiswa melanggar aturan, dosen yang melanggar aturan, mahasiswa yang kehilangan barang, sehingga menghadapi kondisi cuaca yang tidak menentu. Namun, mereka tetap menjalankan tugasnya dengan sabar, tegas, dan bertanggung jawab karena pentingnya memahami ketertiban dan keamanan kampus. Lalu hubungan antara Satpam dengan aktivitas kampus itu umumnya berjalan baik dan saling menghormati. Serta Satpam itu juga merasa menghargai mahasiswa dan dosen dan menunjukkan sikap sopan, santun, dan disiplin. Selain itu, pihak kampus juga memberikan pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan profesionalitas petugas keamanan. Dan secara keseluruhannya itu, Satpam kampus juga memegang peran penting sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban kampus, serta itu menciptakan lingkungan belajar yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh aktivitas akademika di kampus. Dan di sana juga diberikan harapan oleh Bapak tersebut karena Bapak tuh memberikan harapan ke depannya agar IPK-nya sama dengan Tendik. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.